weekend. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semuanya. Kita berdua juga di sini sehat-sehat ya. Dan dari Washington DC nemuin Anda tentunya, saya Vina Muhtadi. Dan bersama saya Ian Umar, kita ketemu lagi di acara favorit Anda di akhir pekan, yaitu Reportase Weekend. Kami membawakan cerita-cerita ataupun juga liputan-liputan menarik yang informatif bagi kita semua. Dan tentunya saya sudah lelah nih sebenarnya pemirsa. Ada sesuatu yang pengen saya lakukan. Pengen banget yang namanya liburan. Namanya kan juga Juli, Agustus. Itu bukannya harus liburan ya? Iya, orang Amerika sih memang identik ya dengan liburan di bulan-bulan ini, Juli, Agustus. Karena kan memang ada libur sekolah gitu kan. Terus musim panas, jadi orang-orang banyak yang pengen ke pantai lah. Atau traveling, sekarang kan perbatasan udah banyak dibuka. Iya. So, I guess Ian mau liburan, it's okay pemirsa. Tapi sebelum liburan kita akan hadirkan dulu ya beragam informasi menarik. Ada apa aja? Ada banyak sekali bagi Anda semua, diantaranya kalau umumnya campuran berbahan daging pada pizza di Amerika bukan makanan halal, di Pittsburgh, diaspora Indonesia membuatnya dengan daging halal. Haryadi Nugroho memutuskan membuka restoran pizza halal bersama rekan bisnisnya dari Aljazair. Lalu bagaimana tanggapan para pelanggannya? Harga bensin yang kian mencekik membuat banyak warga Amerika mengurangi kegiatan di luar rumah. Padahal hangatnya suhu udara saat musim panas biasanya membuat warga banyak bersenang-senang bersama teman dan keluarga. Tapi kenaikan harga bahan bakar memaksa konsumen maupun distributor untuk beradaptasi. Lewat video game berjudul Kena Bridge of Spirit, perempuan berdarah Bali, Jepang ini menjadi pengisi suara tokoh utama Kena yang berpetualang dari dunia fisik berpindah ke dunia roh. Kedengarannya seram, tapi ada unsur budaya Asia Tenggara yang kental dalam alur cerita game ini. Summer alias musim panas is here di Amerika Serikat. Dan kalau musim panas gini biasanya ada satu nih kegiatan yang suka banget dilakukan sama orang Amerika, yakni road trip alias nyetir mobil keliling berbagai negara bagian di Amerika Serikat, berkunjung ke taman nasional segala macam. Tapi apakah masih seru road trip kalau harga bensin melangit sampai $5 per galon? Bener banget ini pemirsa, masalah kita di sini harga bensin biasanya tuh $3. Tapi beberapa pekan ini atau bulan ini justru jadi $5 kata Vina. Bener, bisa dibayangkan kan? Dari $3 ke $5. Aduh, mahal sekali. Tapi apakah orang-orang yang melakukan road trip apapun juga kehidupan sehari-hari sekarang terpengaruh nih dengan harga bensin yang semakin mahal? Seperti apa sih, kita lihat situasinya bersama liputan berikut. Di seluruh Amerika Serikat, pompa bensin bersifat swalayan. Orang mengisi sendiri bensin lalu membayar di kasir. New Jersey adalah pengecualiannya. Negara bagian ini satu-satunya yang memiliki pekerja untuk mengisi tangki bensin pelanggan. I'm a Jersey girl. I don't pump gas. I go down south and I pull in and go, no, I'm from Jersey. That's a job in my state. And I don't pump gas because it is giving people a job. Tapi dengan lonjakan harga bensin belakangan, sebagian pemilik pompa bensin di New Jersey mendesak pemerintah daerah mengubah aturan. Pemilik sekitar 70 pompa bensin di seluruh New Jersey memperkirakan harga bensin bisa turun 7 hingga 20 sen per galon bila pelanggan boleh isi bensin secara swalayan. I mean, I'm all for pumping my own gas even without the lower price. I mean, I think it's quicker, it's easier, I have no problem doing it. Any price savings right now, though, would be helpful. New Jersey di pantai timur Amerika adalah salah satu negara bagian di mana bensin telah menembus $5 per galon atau sekitar Rp19.000 per liter. Well, gas prices for the first time ever, the national average has hit the $5 gallon mark. A very furious increase from where we were just a couple of months ago when the national average hit $4. So it's just a matter of falling supply and rising demand, and that's pushed up the national average significantly. California di pantai barat telah jauh sebelumnya mengalami lonjakan serupa. Well, I usually put full tank probably like $60. Now it's like $100. It depends where I go, but yeah. You got to think about gas now. You know, you got to decide: is it really worth it to go out there or not to spend the extra money? Like if you want to go to the club or go to the bar or something, you
got to spend money just to have fun, but then on that gas as well. So, you know, you got to think about that's another factor. It's a lot of other things I can't do because I have to pay for gas. You know what I'm saying? Less food, less playtime. You know what I'm saying? Because I got to put gas, I got to go to work, right? Konflik Rusia-Ukraina hanya memperparah gangguan jalur pasok yang telah terjadi sebelumnya. You know, for all the complaints that there are out there about gas prices hitting records, few Americans seem to be cutting back much. Satu lagi perkembangan di Amerika Serikat yang ikut meningkatkan harga bensin menurut kantor berita Associated Press adalah keterbatasan kapasitas penggilangan. Di saat yang sama, pengusaha enggan untuk membuat kilang minyak baru karena saat ini sedang terjadi tren elektrifikasi. Semakin banyak produsen dan juga konsumen beralih ke mobil bertenaga listrik, sehingga pembangunan kilang minyak baru tidak menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Aduh, kayaknya semakin besar nih keinginan buat ganti mobil ke mobil elektrik atau hybrid lah ya. Iya. Wajib. Biasanya bayar bensin full itu aku 50 atau $60. Tapi sekarang $100. Wah, buat full tank? Buat full tank. Makanya nggak heran kalau harga nasi Padang dulu $10, sekarang $16 pemirsa. Komplain lagi sekarang tentang masakan Padang. Tapi memang harga-harga semakin naik pemirsa. Karena memang kan, karena harga bensin atau juga bahan bakar naik, pasti semuanya naik. Benar. Tapi saya heran nih kok di sini justru nggak banyak motor kayak di Jakarta. Bukannya kalau motor kan justru Murah lebih gitu irit ya. Irit ya. Mungkin ini solusi buat orang Amerika. Ganti dari mobil ke motor listrik pastinya. Oke pemirsa, masih banyak liputan lainnya hanya di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Salah satu restoran yang paling dicari kalau di Amerika itu sebenarnya bukan nasi Padang seperti Vina bilang tadi, tapi adalah restoran pizza. Entah kenapa pizza itu pasti terkenal sekali di sini dan banyak sekali yang buka bisnisnya, termasuk diaspora Indonesia loh. Oh iya, diaspora Indonesia bernama Haryadi Nugroho buka toko pizza di Pittsburgh bareng sama temennya asal Aljazair. Nah biasanya kebanyakan ya toko pizza di Pittsburgh ataupun di Amerika lah, kebanyakan ini kan bahannya non halal ya dagingnya karena ada pepperoni segala macam. Tapi mereka berdua ini pilih bahan-bahan yang menggunakan semuanya halal. Jadi langsung aja kita lihat reportasenya. Semakin banyak diaspora Indonesia yang membuka usaha kuliner di Amerika. Salah satunya Uptown Kitchen di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Susah nggak ya? Hai, saya Haryadi. Saya pemilik Uptown Kitchen di Pittsburgh, Pennsylvania. Hari bekerja sama dengan seorang temannya asal Aljazair, Nureddin Bobace. Mereka memutuskan membuka restoran pizza halal. Kita melihat sejak awal marketnya semakin besar. Ternyata setelah kita buka, bahkan kita cantumkan di menu, kita punya logo halal. Itu orang tetap aja datang ke toko. Banyak orang juga ternyata yang bukan non-muslim pun juga mencari bahan makanan nggak berbahan baku pork. Dari mulut ke mulut, mereka cerita ke orang, terus banyak kita nambah customer seperti itu. Apakah mereka juga pernah bilang, oh nggak ada bedanya gitu rasanya? Beberapa bilang seperti itu, nggak ada bedanya dari sisi rasa, tapi mereka punya keyakinan saya merasa lebih sehat gitu. This store do not sell any pork product. Right, yeah. What do you think about that? Yeah, no, I think it's great. So the man that owns the building is the head of the ICP, the Islamic Center of Pittsburgh. And so it's really nice that, you know, everything's halal too for that community too, you know. Restoran yang beroperasi mulai dari jam 10 pagi hingga jam 1 pagi ini, separuh karyawannya adalah orang Indonesia. Susah nggak sih bikin pizza? Oh, you like? Enggak sih, cuman pertamanya takut. Karena kan takut jatuh. Indonesia work ethicnya luar biasa. Bagus, rajin, pekerja keras, dan minimal konflik. Dan waktu yang paling ramai adalah selepas jam 12 malam. So we work with hotels and hospitals, okay, and the houses. Yeah, for this I think, for this. And since before COVID, we get busy in the daytime. Sekarang saatnya pesan makanan yang biasanya tidak bisa saya makan.
9 ya paling kecil ya, 9. Ya, 9 inch sajalah. Italian sub yang versi halal. Wah, asik banget nih. Tuh, ada bacon, ada Italian sausage, ada sayurnya, lengkap deh. Cobain dulu, kita makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Ronan Zakaria, Irfan Ihsan untuk VOA. Susah nggak ya? Wah, bahan-bahannya kalau kita lihat tadi ada sosis halal, ada salaminya gitu. Semuanya juga halal dan enak pastinya. Mungkin kalau kayak di Indonesia enak tuh dimakan dicocol pakai sambal ya. Dicarinya dengan saus sambal. Iya dong. Oke, dari Pittsburgh saya mengajak pemirsa untuk beralih ke California. Ini adalah daerah yang juga dikenal sebagai lumbung pertaniannya Amerika loh pemirsa. Jadi pertanian, ekosistem itu penting sekali di California. Dan ada sebuah fenomena yaitu migrasi burung yang biasa dari utara ke selatan melewati California ternyata berpengaruh kepada ekosistem dan juga pertanian di California. Seperti apa sih situasinya yang menarik sekali tentang lingkungan hidup ini? Kita lihat dalam liputan berikut. Ini seperti restoran pop-up atau dadakan, lahan basah sementara yang dibuat pada waktu dan tempat yang tepat untuk melayani burung dalam perjalanan sangat panjang mereka. Central Valley di California adalah sumber makanan yang berlimpah bagi manusia. Tapi bagi burung migran yang telah mengunjungi lembah ini selama ribuan tahun, mencari makan kini semakin sulit. 200 years ago, if you were a bird flying over this landscape, what you would have seen is a mosaic of wetlands and grasslands that provided abundant bugs and other food for you to eat. Since then, what we've seen is this landscape has turned into a patchwork of almost wall-to-wall agriculture. Populasi burung turun saat mereka tidak bisa menemukan makanan atau habitat selama migrasi yang membentang 11.000 kilometer. Over the last 50 years, we've lost about 40% of the shorebirds in North America. Sawah ini biasanya akan kering pada pertengahan tahun seperti saat ini. Program konservasi inovatif yang dipelopori The Nature Conservancy dan diadopsi kelompok lain membayar para petani untuk mengairi ladang selama beberapa minggu guna menyediakan habitat dan makanan bagi burung. So we've got a bunch of western sandpipers out in this field that have probably come from as far away as Panama, and they're on their way north to the northern Arctic. Air menjadi sumber daya berharga di wilayah yang dilanda kekeringan ini, jadi penggunaannya diatur ketat. Menentukan kapan dan di mana harus mengairi ladang sangatlah penting untuk keberhasilan program. Aplikasi eBird membantu hal ini. Aplikasi gratis ini digunakan pengamat burung untuk merekam munculnya burung. And all of those observations can be used to make predictions of where birds will be most abundant at which times of the year. Dengan menggunakan sampel eBird yang dikombinasikan dengan data satelit untuk memprediksi di mana air terjadi secara alami, anggota tim bisa mengidentifikasi kekosongan dan menentukan lahan mana yang paling tepat untuk diairi. Montna Farms telah mengairi sebagian dari 162 hektar lahannya untuk program ini. Rice farming and conservation go hand in hand. I've been with a farm here for over 21 years, and the white-faced ibis was a bird that maybe 21 years ago I'd see one or two of them. Now I'm seeing flocks and thousands of them on the farm. Keberhasilan proyek ini mendorong kelompok industri beras meluncurkan program serupa bekerja sama dengan petani. They're the biggest landowners, right, in the West. And so in order to help secure and create habitat, you need to partner with private lands. Peran para petani dalam membuat lahan basah secara cepat yang didukung panduan data dari aplikasi pengamatan burung membuat para pecinta lingkungan bisa menyediakan habitat dan makanan bagi burung yang bermigrasi melewati wilayah di California ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Bird watching ini ternyata hobi yang serius juga loh. Bener, aku baru tahu loh. Karena orang-orang seperti yang kita temui tadi itu, dia biasanya memang traveling, mengikuti migrasi burung misalnya dari utara ke
Selatan. Jadi Iya. emang serius. Nah, saking populernya ya hobi birdwatching ini sampai ada app-nya juga loh. Bener. Jadi lewat app itu, birdwatcher itu bisa mengamati dan juga bisa memonitor habitat burung. Sampai kaget gua ada mobil. Tapi ya kayak gitu pemirsa. Jadi itu merupakan hobi yang banyak diminati. Oke, kita masih akan lanjut lagi di reportase weekend berikutnya. Pemirsa, kembali di reportase weekend. Yang namanya profesi sebagai voice actor ini mungkin jarang terlihat atau jarang terpikirkan, tapi penting loh. Misalnya di film-film ya kan, di teater ataupun misalnya di iklan-iklan itu diperlukan. Nah, ada nih seorang Indonesia yang menjalankan profesi ini dan dia ini mengisi suara untuk video game. Ya, video gamenya ini sendiri cukup menarik loh. Judulnya, nama video gamenya adalah Kena Bridge of Spirit. Jadi ini perjalanan seorang tokoh atau karakter utama dari dunia fisik ke dunia roh. Serem nggak sih? Tapi menarik sekali karena ada unsur budaya Asia Tenggara. Kita lihat yuk seperti apa mereka menggarap dari video game ini dalam liputan berikut. Hai. Jadi karakter Kena ini kan ceritanya terletak di Asia Tenggara. And I'm Southeast Asian. Terus ada juga unsur-unsur Jepang, and I'm also Japanese. Jadi representasinya sangat pas karena my heritage sama dengan Kena gitu. Kena Bridge of Spirit adalah video game aksi petualangan seorang perempuan muda pemandu roh. Dan inilah Dewa Ayu Dewi Larasanti, pengisi suara Kena, karakter utama game yang membantu orang meninggal berpindah dari dunia fisik ke dunia roh. Game ini idenya atau story-nya, ceritanya adalah Kena mau membantu roh-roh untuk berjalan ke dunia selanjutnya, begitu kan? Itu agak tema yang belum terbiasa didengar di dunia video game. Ayu, sarjana jurusan World Art and Culture dari University of California, Los Angeles, adalah salah satu dari sedikit pengisi suara atau voice actor di Amerika yang berasal dari Indonesia. Kena Bridge of Spirits adalah kesempatan yang sangat penting untuk saya, tetapi juga untuk pengisi suara lainnya, dan juga untuk anak-anak kulit hitam, kulit coklat yang lainnya. Karena ini kayaknya membuka pintu deh untuk bisa melakukan produksi yang memang hormat dengan budaya dan juga hormat dengan representasi. Masalah representasi memang salah satu kelebihan Kena Bridge of Spirit yang memakai voice actor sesuai dengan karakter tokoh utamanya. Karena representasi itu penting sekali. It's too often representasi itu salah, terutama karena cerita ini terletak di Asia Tenggara dan juga memakai unsur-unsur budaya di Asia Tenggara, terutama di Bali, Indonesia, dan juga di Jepang. Ayu yang mulai belajar tari dan musik Bali sejak kecil di Sanggar Cudamani Ubud memang lahir dari keluarga seniman. Ibunya, Emiko Saraswati Susilo, yang berdarah Jawa dan Jepang adalah pelatih vokal Ayu. Kena adalah peran pertama Ayu sebagai aktor profesional, setelah sebelumnya aktif sebagai penari, penyanyi, dan penabuh. Ayahnya, Dewa Putu Berata, musisi gamelan Bali yang juga terlibat sebagai komposer musik di game ini, mengaku cukup terkejut ketika mendengar Ayu memperoleh peran karakter Kena. Dia tidak pernah ragu. Dia keberaniannya saya acungi jempol, dan ada ibunya terutama yang memang di voice acting. Ayu memperoleh nominasi karakter terbaik dari Design Innovative Communicate Entertain atau DICE Award di Las Vegas awal tahun ini, sebuah acara pemberian penghargaan tahunan dalam industri video game. Walau belum berhasil memenangkan penghargaan, namun karakter yang diperankan Ayu membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya representasi dalam industri ini. Seperti disampaikan Michael Christensen, seorang gamer di Springfield, Virginia. Gameplay and the story of that video game are both very important. But having both minority and or women as the main character in those games, I think provides a lot of variety, especially for people who want to connect with that main character while they're playing.
Kena itu keren karena sekarang ada representasi wanita di video game, ada juga representasi Indonesia, ada representasi Jepang, representasi non-white lah. Ayu berharap pembuat game lain akan terinspirasi dengan Kena Bridge of Spirit dalam hal representasi dan pendekatan budaya yang sesuai. Dari San Francisco, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Hebat loh, baru pertama kali jadi voice actor tapi sudah dapat penghargaan dari Video Game Award. Luar biasa, ajarin dong. Tapi sukses sekali ya sebenarnya, baru pertama kali langsung dapat. Tapi memang menurut Ayu itu representasi itu memang penting sekali. Voice acting itu dengan latar belakang atau karakter utamanya sesuai dengan budayanya, memang harus terrepresentasi. Pemirsa, demikian reportase weekend kali ini. Mudah-mudahan liputan-liputan tadi membawa inspirasi bagi kita semua dan menghibur tentunya. Sayangnya kita harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muftadi. Kita berdua dari Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, dan akan menyapa Anda lagi minggu depan ya. Tetap di Reportase Weekend. Bye!